Oke, halo teman-teman semua. So today aku mau sharing sedikit kepada teman-teman dari buku yang aku baca, Baby Shop The Keyword Mills. Bukunya berjudul tentang bahaya rohani. Jadi aku akan bagi satu hal bahaya rohani ini yang kita mau sama-sama belajar untuk kita mau sama-sama cegah. Karena apa sih? Karena dampak dan akibatnya itu sangat destruktif. Karena akibat dan dampaknya bisa terjadi sekarang dan sampai masa depan kepada setiap hidup teman-teman. Karena itu Tuhan mau setiap kita itu mencegah dari masa muda. Karena seringkali ini terjadi dalam masa muda seseorang, gitu ya. Nah, satu hal bahaya rohani ini tentang apa? Tentang percabulan. Nah, percabulan, godaan percabulan ini bisa datang kepada semua orang, kepada semua gender, pria dan wanita, itu bisa, godaan ini bisa datang. Jadi, gak ada orang yang kebal akan godaan ini. Tapi setiap kita bisa perlengkapi diri kita untuk kita tidak jatuh ke dalam percabulan ini. So aku mau sharing kepada teman-teman hal-hal apa aja sih yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mencegah godaan percabulan ini atau bahaya percabulan ini terjadi kepada setiap hidup kita. Yang pertama, kita harus menjalani hubungan di waktu yang tepat. Nah, kalau saya boleh bilang waktu yang tepat, pasti ada waktu yang salah. Nah, waktu yang salah itu kapan? Kalau saya boleh bilang, waktu yang salah itu adalah detik teman-teman belum memiliki kedewasaan untuk menjalankan sebuah hubungan. Contoh SD sudah pacaran, SMP sudah pacaran, SMA sudah pacaran. Kalau saya boleh bilang, waktu yang tepat itu adalah teman-teman menjalankan sebuah relationship pacaran dengan tujuan untuk menikah. Karena disitulah kamu sudah membangun, setiap kita sudah membangun sebuah hubungan relationship dengan kedewasaan. The greater purpose gitu ya, yaitu untuk menikah. Jadi teman-teman, jangan kita melakukan pacaran itu detik kita belum memiliki kedewasaan. Karena gini, dengan banyaknya media sekarang, dengan banyaknya keterbukaan media zaman sekarang, itu kita bisa melihat hal-hal atau mungkin film-film juga sekarang yang mungkin kurang senonoh, kurang pantas untuk ditonton. Seringkali itu bisa menggoda kita. Seringkali setan bisa pakai hal itu untuk menggoda kita, untuk kita bisa jatuh ke dalam bahaya percabulan. Nah, buat teman-teman yang masih muda, jangan sampai di umurmu yang masih muda kamu memberi waktumu dan lingkunganmu di tempat yang salah. Karena gini, dengan siapa kamu bergaul itulah masa depanmu. What I'm trying to say, Pak, kalau kamu memiliki lingkungan yang benar, yaitu lingkungan di dalam rumah Tuhan. Karena gini, kalau kamu memiliki lingkungan dalam rumah Tuhan, orang-orang yang sudah kuat ya, sama-sama diperlengkapi untuk memiliki kedewasaan secara rohani, dan kamu diperlengkapi untuk dari serangan-serangan roh jahat. Kamu peluang untuk mendapat pasangan yang salah itu sangat kecil. Apalagi kalau setiap kita punya ketaatan dan penundukan kepada Tuhan yang memimpin kita. Karena gini, seorang anak kerajaan diatur iya, lebih susah iya, lebih sulit iya, lebih ribet iya, harganya lebih mahal iya, iya. Tapi mendapat pasangan juga anak kerajaan. Jadi setiap teman-teman pilih yang mana. Nah, kita mau sama-sama belajar. Karena gini, kalau kita pacaran dengan tujuan maksudnya gini, kalau kita selalu pacaran dengan banyak orang, misalnya pacaran putus. Saya punya teman baru umur 20 udah pacaran 40 kali, teman-teman bayangin. Nah, habit itu bisa membawa karakter yang buruk. Cinta monyet itulah ya. Cinta tanpa tujuan untuk menikah itu bisa membawa habit yang buruk. Karena apa? Karena bisa membawa habit gini. Jadi teman-teman merasa kesepian, teman-teman pacaran. Detik teman-teman sepi, teman-teman cari pasangan. Nah, itulah bisa membawa karakter dan habit yang buruk. Karena kamu berusaha mendapatkan orang untuk mengisi hidup kamu. Nah, disitulah bahaya percabulan itu datang, gitu ya. Kalau kamu punya bad habit itu, justru di situ adalah momen-momen kamu bisa jatuh ke dalam godaan percabulan, mau pria maupun wanita, gitu ya. Nah, kalau saya boleh ngomong, waktu nggak bisa diulang. Sudah banyak baca di berita hamil di luar nikah waktu SMP, SMA sudah hamil di luar nikah. Waktu nggak bisa diulang. Mungkin sudah sakit karena melakukan hubungan berulang-ulang, akhirnya kena penyakit. Waktu nggak bisa diulang. Jadi teman-teman, be wise. Jadilah dewasa sebelum teman-teman menjalankan sebuah relationship. Nah, saya pengen bagiin teman-teman kunci-kunci untuk menghindari bahaya percabulan ini. Yang pertama gini, kalau kamu memulai hubungan yang salah, kamu pasti akan berakhir dengan hal yang salah.
Jadi mulailah hubunganmu dengan cara yang tepat, yaitu apa? Talk to your leader. Karena pemimpinmu itu tahu seberapa siapnya hidup kamu. Seringkali kita nggak bisa melihat seberapa siap diri kita, tapi others itu bisa melihat hal yang blind spot yang kita nggak bisa lihat. Nah, kunci untuk menghindari percabulan ada beberapa, ada 4. Saya bagikan dengan cepat. Yang pertama adalah kejujuran. Nah, when I'm talk about honesty atau kejujuran, ini adalah kunci pertama untuk setiap kita terlepas dan terhindar mencegah bahaya percabulan. Contohnya misalnya gini, hidupmu seperti sebuah medan gitu ya, medan yang begitu kosong. Nah, kebohongan itu seperti tembok tiba-tiba muncul di medanmu. Jadi hidupmu seperti padang gitu ya, tiba-tiba ada muncul satu tembok di depanmu. Nah, tembok kebohongan itulah membuat setan bisa bersembunyi di balik tembok itu. Sehingga pada detik kita jatuh ke dalam dosa percabulan, dalam godaan percabulan, kita menyesal, kita bertobat, tapi itu cuma sementara. Karena apa? Di dalam medanmu tetap ada setan yang berkuasa, yang memiliki otoritas untuk menggoda kamu lagi, yang kamu seringkali merasa itu kayak suara gua deh, tapi sebenarnya itu suara setan gitu ya. Akhirnya kamu jatuh lagi ke dalam percabulan. Nah, kejujuran itu yang membuat setiap tembok-tembok itu dihancurkan, di mana setan nggak bisa bersembunyi. Karena gini, kalau misalnya kamu udah jatuh ke dalam pornografi, semua diawali seringkali dengan pornografi. Kamu jatuh ke dalam pornografi, kamu tidak jujur, kamu memiliki ketidakjujuran, percayalah, ketidakjujuran itu akan membawa sebuah masalah. It's getting worse, it's getting worse, it's getting worse. Mungkin itu terlihat baik at that time, tapi sebenarnya it's getting worse, dampaknya lebih buruk lagi, yang akhirnya mungkin bisa jatuh ke dalam percabulan. Ketika saya berbicara tentang percabulan, saya berbicara tentang seks di luar nikah, berhubungan badan di luar nikah, itu percabulan. Nah, jadi teman-teman, kejujuran itu adalah salah satu kunci utama untuk setiap kita itu terlepas. Untuk setiap kita terlepas dari apa? Dari keterikatan setiap setan dalam hidup setiap kita lewat percabulan. Nah, yang kedua yaitu doa. Ya, teman-teman, doa itu jadi pagar yang kuat. Doa itu jadi membangun tembok pertahanan yang begitu kuat. Untuk apa? Untuk setiap kita tidak jatuh ke dalam godaan percabulan. Karena ketika setan nyerang, setan menabur setiap benih-benih hitam. Jadi setan itu tugasnya tabur benih-benih hitam dalam setiap hidup kita. Nah, pagar yang kuat, tembok benteng yang kuat itu membuat benih setan itu nggak bisa tertanam dalam hati kamu. Maksud saya apa? Tembok pertahanan itu yang kuat itu nggak bisa digedor satu kali. Kalau teman-teman punya tembok pertahanan yang lemah, kamu digedor satu kali, oke, kamu bisa tahan. Digedor 2 kali, oke, bisa tahan. Tapi what about 3-5 kali? Kalau tembok pertahananmu lemah. Tapi kalau kuat, mau digedor beberapa kali, kamu nggak akan jatuh. Maksud saya itu, pertahananmu tidak akan tembus, teman-teman. Nah, saya boleh ngomong gini ya kepada teman-teman. Ini saya tulis, ini pun yang saya alami gitu ya. Saya tulis gini, kita bisa tetap bergereja dengan melakukan dosa. Kita tetap bisa bergereja dengan kita melakukan dosa percabulan. Tetapi seringkali dari kita jatuh ke dalam dosa percabulan, kita tetap bisa gereja, tapi seringkali kita sudah mulai berhenti berdoa. Jadi ini adalah sign-nya. Ya, kalau teman-teman mulai berhenti berdoa, kamu mulai berhenti mencari Tuhan, itu adalah sign di mana kamu menjauh dari Tuhan, di mana kamu sedang dalam pengaruh roh jahat. Karena pada waktu kita berdoa, Tuhan itu menjumpai setiap kita. Nah, siapa yang gak suka detik kita berjumpa dengan Tuhan, detik Tuhan menjumpai kita? Pasti setan gitu. Jadi orang trying to say, doa itu menjadi satu pagar yang kuat. Doa itu membangun pikiran yang dewasa. Karena dalam doa, benih-benih hitam dalam hidupmu dibersihkan, debu-debu dibersihkan. Nah, yang ketiga adalah pelepasan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah jatuh ke dalam bahaya percabulan ini. Teman-teman sudah lakukan berkali-kali dan teman-teman sulit untuk terlepas dalam hal ini. Datanglah kepada pemimpinmu untuk minta didoakan. Karena ada beberapa setan yang butuh otoritas lebih untuk dikalahkan. Jadi seringkali butuh doa pemimpinmu, karena pemimpinmu punya otoritas yang lebih daripada kamu. Untuk apa sih? Untuk kamu terlepas dari segala keterikatan kepada dosa dan bahaya percabulan ini.
Yang terakhir adalah kasih karunia Tuhan. Nah, jadi aku udah bagiin banyak nih. Aku udah bagiin banyak praktek-praktek yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mencegah bahaya percabulan. Tapi above all else, di atas semuanya, kita perlu kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk kita tidak jatuh ke dalam dosa percabulan. Dan untuk kita terlepas dalam dosa percabulan. Jadi butuh kasih karunia Tuhan. Karena sebenarnya gini, kasih karunia Tuhan itu selalu ada dalam setiap hidup kita. Tapi itu pilihan kita. Apakah kita mau menginjak-injak kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan beri ke dalam setiap hidup kita, atau kita mau pakai kasih karunia Tuhan itu untuk kita tidak jatuh ke dalam bahaya percabulan ini. Ya. Jadi yang terakhir adalah carilah kasih karunia Tuhan lewat setiap kita menjaga setiap hidup kita. Seperti Yusuf. Yusuf itu ditawari percabulan oleh istri dari Potifar. Tapi apa yang membuat Yusuf tidak jatuh ke dalam percabulan? Karena Yusuf melihat si suaminya, si tuannya, yaitu Potifar. Dalam tanda kutip, apa kita di overcomer, kita punya benih dari mana kita berasal. Mengucap syukur, gratefulness, teman-teman benar-benar merasa ini adalah kasih karunia Tuhan itu yang membuat setiap kita tidak jatuh ke dalam dosa dan bahaya percabulan ini. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah jatuh ke dalam bahaya percabulan, saya encourage kepada teman-teman untuk bangkit, minta didoakan, kita sama-sama bertobat, dan kita pegang satu benih yang kedua dari overcomer, yaitu benih dari Tuhan untuk overcomer, yaitu benih never be the same again. Jadi itu aja share aku sama teman-teman ngerti dan teman-teman belajar. So God bless you guys, bye bye.